Selamat malam, saya Ari Widiardi. Kasus ijazah palsu menjadi perhatian publik dalam Pilkada serentak kali ini. Kita tahu pemerintah lewat Kemenristek Dikti dalam beberapa tahun terakhir sangat concern untuk membongkar dan mengungkap kasus ijazah palsu. Benarkah para penggunanya adalah para aparatur sipil negara, diantaranya kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat-pejabat lainnya? Itulah yang akan kami ungkap, yang akan kami bahas malam hari ini di Benang Merah. Nanti salah satu misteri guest kami akan bercerita kepada Anda bagaimana ia terlibat dalam jaringan mafia pembuatan ijazah palsu. Saya perkenalkan dulu narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Nasir, Menristek Dikti. Selamat malam, Pak Muhammad Nasir. Selamat malam. Selamat datang, Pak. Kemudian di sebelahnya ada mantan komisioner KPU, Pak Igusti Putuarte. Selamat malam, Pak Putu. Selamat malam. Kemudian dari kursi audiens ada Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Mas Wahyu Agung Permana. Selamat malam, Mas Wahyu Agung. Dan siapa misteri guest kita malam hari ini? Sebut saja namanya Tony. Nanti dia akan bercerita kepada kita bagaimana ia bermain, bagaimana ia membuat ijazah palsu. Apakah benar klien-kliennya adalah aparatur sipil negara? Kita sapa. Selamat malam, Mas Tony. Selamat malam, Pak Aryo. Baik, sebelum ke Mas Tony, saya mau ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, sejauh ini saya mencermati bahwa Anda juga melakukan kerjasama MOU dengan penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi adanya ijazah palsu. Apakah Anda menemukan data-data bahwa sampai dengan saat ini ada calon kepala daerah, aparatur sipil negara kita terlibat dalam kasus ijazah palsu, Pak Menteri? Terima kasih. Ini laporan-laporan dari masyarakat dan kami telah lakukan kerjasama baik dengan Polri maupun KPU. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015. Perjalanan waktu di tahun 2015 untuk calon pilkada di tahun 2016 itu telah masuk pada kami beberapa, yaitu laporan itu sekitar 1.500-an ijazah yang disampaikan kepada kami. Kemudian kami verifikasi dari ijazah-ijazah itu ternyata ada yang dilakukan oleh calon-calon itu berijazah palsu juga. Nah, akhirnya oleh KPU dibatalkan, itu ada. Oleh karena itu kami tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada laporan. Nah, laporan kecuali yang dari laporan itu terbukti secara langsung, kami akan segera tindak di dalam kaitannya masalah ijazah palsu. Maka saya sangat senang sekali dan berterima kasih dengan KPU telah mau bekerja sama dengan kami untuk membongkar mafia-mafia yang melakukan penggunaan ijazah palsu ini. Baik. Lalu bagaimana pengakuan dari pelakunya? Mas Tony, masih mendengar saya, Mas Tony? Masih. Mas Tony, apakah benar seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa dalam kasus ijazah palsu ini ada mafianya, ada jaringannya? Ya betul, seperti yang diungkapkan Pak Menteri itu sebenarnya sesuatu yang memang rasionalnya memang tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Mengingat pemakaian ijazah itu adalah misal katakanlah anggota legislatif atau memang kepala daerah, otomatis untuk merealisasikan ijazah palsu itu biar bisa legal kepakai dan memang bisa menjadi dasar untuk persyaratan seseorang menjadi anggota legislasi atau menjadi kepala daerah, memang memerlukan suatu mata rantai yang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Anda gitu sendiri sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia ini? Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2011 sudah bermain. Sudah bermain. Kalau boleh tahu posisi Anda dalam lingkaran ini apa ya? Ya, Sebagai apa? saya biasanya saya mendapatkan order, ada yang butuh, ada yang memerlukan, ya saya jembatani. Menjembatani, artinya Anda yang mengatur semuanya? Ya, ada yang saya mengatur, ada yang putus gitu loh. Oke. Klien-klien Anda kalau boleh tahu siapa saja mereka? Artinya dalam hal posisi ya? Ya rata-rata orang-orang pada pencari kerja yang membutuhkan suatu strata pendidikan, yang mungkin kadang-kadang ada anak-anak yang putus sekolah yang mau bekerja di pabrik atau apa, atau bahkan juga memang ada yang membutuhkan untuk menyesuaikan untuk dalam instansi atau kantornya, baik yang swasta maupun negeri yang membutuhkan ijazah S1, itu suka saya dapatkan. Kalau kepala daerah, Anda pernah punya klien? Kepala daerah kebetulan sampai sekarang saya mempunyai kepala daerah
yang punya ijazah palsu. Sampai sekarang saya terlibat di dalamnya merawat. Merawat, maksudnya merawat tuh gimana? Artinya orang ini sebenarnya sudah dicoba untuk dilaporkan ijazah palsuannya, tapi kita coba mengamankannya ini sampai, karena memang biar gimana pun dasarnya memang dari orang saya yang mensuplai tempo hari kebutuhan dia waktu pada saat dia mau calon legislatif. Sampai sekarang dia sudah jadi kepala daerah. Nah, karena memang ada pengungkapan dari masyarakat, kami coba untuk membendungnya bahkan sampai ke tingkat atas. Sampai sekarang aman. Orangnya masih berkuasa sampai sekarang? Masih kepala daerah tingkat 2. Oke. Itu yang Anda atur, ijazah mana yang dipalsukan? Tingkat apa itu? Kalau saya boleh berkata di sini mungkin saya ambil pedoman 2 aja ya, tingkat SMP sama tingkat SLA. Anda sering dapat yang tingkat pendidikan tinggi, S1, S2, S3 untuk... Suka dapat. Itu kliennya siapa? Kepala daerah, calon anggota legislatif, aparatur sipil negara? Kalau itu orang yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Oh, itu Anda sering dapat order itu juga? Iya, yang sudah mempunyai masa kerja di instansi pemerintah, dia meminta disediakan untuk S2-nya, ya udah kita sediakan. Oke. Kita sudah dengar pengakuannya. Di segmen berikutnya, Pak Menteri dan Pak Putu akan saya berikan kesempatan untuk menguji misteri case kita. Nantikan kami saat lagi, tetap bersama.